Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Arinka Rizkina Dewi, NIM 181303105. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tes awal titrasi potensiometri asam amino. Langsung saja untuk soal yang pertama, bagian yang A, apa yang dimaksud potensiometer? Potensiometer adalah perangkat komponen elektronika bagian dari sebuah resistor yang memiliki 3 terminal dengan sambungan yang membentuk pembagian tegangan yang dapat disetel. Potensiometer dapat digunakan untuk mengukur potensial larutan dalam titrasi potensiometri. Selanjutnya, bagian yang B, hubungan antara pH dengan potensial larutan. Hubungan antara pH dengan potensial larutan dinyatakan oleh persamaan berikut, yaitu pH sama dengan EP kurang L dibagi 0,059, di mana EP adalah potensial sel dan L adalah tetapan tergantung dari potensial elektroda pembanding dan potensial yang berasal dari permukaan membran. Untuk menentukan pH satu larutan, maka elektroda standar yang digunakan dipasang sebagai katoda. Selanjutnya, nomor 2, bagian yang A, jelaskan fungsi pH meter dalam percobaan ini. Fungsi dari pH meter adalah suatu alat ukur yang secara tidak langsung untuk pengukuran potensial suatu reaksi dalam sel elektrokimia. pH meter berfungsi untuk mengukur pH larutan. Bagian yang B, sebut jenis elektroda yang ada di dalam pH meter. pH meter dilengkapi dengan elektroda kalomel jenuh dan elektroda membran gelas sebagai elektroda pembanding. Bagian yang C, bagaimanakah caranya mengkalibrasi pH meter yang digunakan? Langkah yang pertama yaitu siapkan larutan standar buffer pH 4 dan pH 7 di dalam gelas kimia berukuran 100 ml yang sudah bersih. Kemudian, cuci elektroda pH meter dengan menyemprotkan cairan aquades ke sekeliling ujung elektroda dan keringkan dengan menggunakan tisu. Kemudian, sambungkan elektroda dengan alat baca pH. Selanjutnya, celupkan elektroda di larutan buffer pH, lalu goyang-goyangkan sebentar untuk menghomogenkan. Tunggu beberapa saat. Kemudian, tekan tombol on pada pH meter, amati pembacaan. Jika bacaan belum menunjukkan pH 4, maka putar tombol kalibrasi sehingga menunjukkan tempat pada nilai pH 4. Kemudian, angkat elektroda tersebut dari larutan, lalu cuci kembali menggunakan larutan aquades dan keringkan menggunakan tisu. Selanjutnya, celupkan elektroda ke dalam larutan buffer pH 7, lalu tekan tombol on pada pH meter. Bila pada bacaan menunjukkan nilai pH 7, maka alat siap digunakan, tapi jika nilai tidak menunjukkan nilai pH 7, maka disarankan untuk meminta kepada instruktur untuk memperbaiki atau mengganti dengan pH meter yang lain. Cuci dan keringkan elektroda selalu setiap akan digunakan untuk larutan yang berbeda. Selanjutnya, nomor 3, jelaskan dan gambarkan alatnya. Prinsip percobaan penentuan titrasi potensiometri. Cara pertama disebut potensiometri langsung dan telah digunakan terutama pada pengukuran pH larutan-larutan dalam air. Pada waktu sekarang ini juga secara luas digunakan untuk pengukuran ion-ion lain dengan menggunakan elektroda ion selektif. Cara kedua yaitu yang disebut titrasi potensiometri. Mempergunakan pengukuran potensial untuk mengetahui titik ekuivalen suatu titrasi. Dapat diterapkan terhadap semua jenis reaksi yang kita pandang sesuai dengan untuk analisis titrimetri. Bermacam reaksi titrasi dapat diikuti dengan pengukuran potensiometri. Reaksinya harus meliputi penambahan atau pengurangan beberapa ion yang sesuai dengan jenis elektrodanya. Potensial diukur sesudah penambahan sejumlah kecil volume titran secara berturut-turut atau secara kontinu dengan perangkat otomatik. Presesi dapat dipertinggi dengan sel konsentrasi. Ini terdapat gambar alat yang digunakan untuk titrasi potensiometri. Selanjutnya, nomor 4, larutan 10 mg asam amino atau monoamino dan monokarbosilat seperti glisin ke dalam 20 ml aquades. Berapa konsentrasi larutan asam amino tersebut? Di sini diketahui massa glisinnya 10 mg dijadikan gram menjadi 0,01 mr glisin sebesar 75 gram
per mol, volume pelarut 20 mili dijadikan liter menjadi 0,02. Di sini ditanya konsentrasi glisin. Untuk mencarinya, pertama dilakukan mol glisin. Mol glisin memiliki cara yaitu massa per mr. Masanya sebesar 0,01 gram per mr glisinnya itu 75 gram per mol. Didapatkan hasil sebesar 1,33 kali 10 pangkat min 4 mol. Selanjutnya dicari M glisinnya. Yang terdapat caranya yaitu mol per volume pelarut. Mol glisin sebesar 1,33 kali 10 pangkat min 4 mol per volume pelarutnya 0,02 liter. Didapatkan hasil sebesar 6,65 kali 10 pangkat min 3 M. Jadi, konsentrasi larutan asam amino tersebut sebesar 6,65 kali 10 pangkat min 3 M. Selanjutnya, nomor 5, bagian yang A. Jelaskan alasan mengapa titrasi dengan larutan H2SO4 2N. Alasan titrasi menggunakan larutan H2SO4 2N adalah untuk membentuk struktur asam amino kation dalam keadaan asam yang ditunjukkan oleh pH semakin kecil dari 7. Jadi, dalam keadaan ini, maka gugus karboksil lebih banyak dibandingkan dengan gugus aminonya, serta memiliki sifat amosfer. Bagian yang B, kapan kita menghentikan titrasi pada praktikum titrasi potensiometri ini? Titrasi dapat dihentikan ketika nilai potensial terukur relatif berubah pada penambahan volume titran setelah terjadi lompatan potensial yang tajam. Selanjutnya, bagian yang C, jelaskan metode cepat untuk menentukan titik ekivalen titrasi. Untuk mempermudah menentukan titik ekivalen, maka dengan cara membuat kurva turunan pertama dari data potensial dan nilai titran, sehingga diperoleh kurva delta E per delta P terhadap nilai titran, dan dengan membuat kurva turunan kedua potensial, di mana didapatkan delta pangkat 2E per delta P pangkat 2 terhadap nilai titran. Selanjutnya, nomor 6, larutkan kembali 200 mg asam amino atau monoamino dan monokarbosilat seperti glisin ke dalam 20 ml aqueous. Lalu titrasi dengan larutan NaOH sebesar 2N. Apa tujuan langkah ini? Tujuannya adalah agar gugus COOH dapat bereaksi dengan ion OH- dari NaOH sehingga diperoleh nilai pKa 2. Selanjutnya, nomor 7. Apakah semua asam amino memiliki titik ekivalensi yang sama? Kalau tidak, kenapa? Asam amino memiliki titik ekivalensi yang berbeda-beda karena masing-masing asam amino memiliki gugus R, yang mana gugus R tersebut ada yang bersifat polar dan non-polar. Hal ini juga akan mempengaruhi titik ekivalensi asam amino. Selanjutnya, nomor 8. Apa perbedaan asam amino polar dan non-polar? Perbedaannya adalah pada asam amino non-polar memiliki distribusi elektron yang seimbang sehingga tidak bermuatan listrik atau bermuatan netral. Sedangkan asam amino polar memiliki polaritas sehingga pada distribusi elektron yang tidak seimbang sehingga cenderung memiliki muatan listrik positif dan negatif. Asam amino dapat bersifat asam karena kelompok R yang dimilikinya bermuatan positif atau mengandung H+, sedangkan tertentu bersifat basa karena kelompok R-nya dimilikinya bermuatan negatif atau mengandung OH-. Selanjutnya, nomor 9, bagaimanakah caranya menentukan pH isoelektrik? pH isoelektrik atau PI asam amino dapat ditentukan dengan menggunakan prinsip sebagai berikut. PI dihitung sebagai rata-rata dari nilai pKa gugus yang menyebabkan asam amino memiliki muatan +1 dan pKa gugus yang menyebabkan asam amino memiliki muatan 0. Yang pertama, pH larutan. Jika lebih kecil dari pKa, akan terjadi lingkungan pH asam amino akan menerima H+ atau mengalami protonasi. Gugus amino yang dapat menerima proton akan bermuatan +1. pH larutan, jika lebih besar dari pKa, lingkungan pH akan basa
asam amino akan melepas H+ atau mengalami deprotonasi, gugus asam amino yang dapat melepas proton akan bermuatan -1. Selanjutnya, pH larutan sama dengan pKa. Asam amino akan mengalami deprotasi 50% dan akan mengalami protonasi sebesar 50%. Yang terakhir, nomor 10, jelaskan muatan asam amino bila pH asam amino berada di atas titik isoelektrik. Begitu juga sebaliknya di bawah titik isoelektrik. Ketika pH asam amino berada di atas titik isoelektriknya, maka asam amino akan bermuatan negatif bergerak ke arah elektroda positif jika ditempatkan pada suatu medan listrik. Sedangkan jika pH asam amino berada di bawah titik isoelektriknya, maka asam amino akan bermuatan positif dan bergerak ke arah elektroda negatif. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.